Baik teman-teman, kita masih berada di sesi ketiga, namun kali ini adalah topik yang ketiga yang akan dibahas nantinya adalah yang pertama itu pengaturan spasi paragraf. Biasanya di saat kita membuat skripsi atau makalah ataupun kita membuat proposal skripsi itu biasanya ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak kampus ya. Nah, ketentuan itu salah satunya misalnya spasinya harus berapa dalam pengetikan. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas nanti adalah indentasi. Indentasi ini adalah bentuk dari posisi-posisi mengatur posisi tulisan atau paragraf ya, awal pengetikannya di mana dan pengaturan tata letak dari awal pengetikan itu. Baik. Yang pertama spasi paragraf, teman-teman. Untuk mengatur spasi paragraf kita masih bermain di menu home ya. Di menu home ini di ribbon paragraf ini ada namanya line spacing. Ya, ini dia teman-teman. Ya, mudah-mudahan nampak ya. Nah, di sini ada pilihan, ada satu spasi, 1,15 spasi, 1,5, 2, 2,5 dan 3. Ya, paling banyak itu 3 spasi itu udah jarang sekali. Nah, apa sih spasi itu? Nah, ini saya sudah punya paragraf sebagai contoh. Spasi itu adalah jarak antara baris ke baris. Ya, jarak tulisan antara baris ke baris. Jadi ini sekarang punya saya, statusnya ini adalah masih 1.15. Tadi dicek ya, nih di sini 1.0. Ini adalah 1.0. Jadi kita mengikuti sesuai permintaan dan standarnya berapa itu ya tergantung kita atau tergantung dari permintaan. Nah, kemudian bagaimana mengaturnya? Mengaturnya gampang sekali teman-teman. Ini paragrafnya tinggal di blok lalu tinggal diklik saja. Spasinya mau berapa? Ya, mau 2. Nah, ini jarak antara baris ke baris ini semakin lebar kalau tingkat spasinya itu semakin besar. Ya, kita rubah lagi menjadi 1,5 seperti ini. Kita rubah lagi menjadi 3. Nah, seperti itu. Ya, inilah cara pengaturan line spacing, teman-teman. Nah, kemudian pembahasan kita yang kedua adalah indentasi. Indentasi ini ada 3 kalau di sini posisinya, teman-teman. Ya, nah yang pertama indentasi itu ini. Ya, indentasi itu ini. Ya, kalau tidak nampak mungkin saya bukakan gambarnya sebentar. Saya pastikan di sini, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Inilah dia indentasi seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman nampak nih, saya besarkan gambarnya. Jadi di dalam penggaris kita, kalau seandainya teman-teman nanti membuka Microsoft tidak ada penggarisnya, tidak perlu bingung ya teman-teman. Cara memunculkan penggarisnya itu ada di menu view ya. Kemudian ini di sini terchecklist rulernya berarti penggarisnya ada. Kalau seandainya penggarisnya tidak ada berarti ini tidak terchecklist seperti itu. Ya, kalau seandainya kondisinya tidak ada, pengen memunculkan tinggal di checklist saja. Atau teman-teman klik yang di sebelah kanan di atas penggulungnya ini, di atas scroll barnya ini, ya, ini yang vertikal scroll bar vertikalnya ini ada gambar penggarisnya di sini. Tinggal klik, hilang, klik, muncul. Ya, nah di dalam penggaris itu ada 3 nih. Ada yang pertama first indent, ini dia namanya first indent. Ini gunanya adalah untuk mengatur paragraf pertama ya, baris pertama pada paragraf itu posisinya mau di mana ya. Ini awalnya di sini ya, kita tarik ke sini ya. Itu makanya awal pengetikan pada paragraf dia bergeser mengikuti yang ini. Nah, kemudian
paragraf dalam satu paragraf itu baris pertama, kedua, dan seterusnya dia akan mengikuti yang ini. Ya, ini namanya hanging indent. Dan yang sebelah kanan ini sebagai batas pengetikan di sebelah kanannya, ini namanya right indent. Ya. Nah, baik, kita coba teman-teman. Ini kita sudah punya paragraf ya. Nah, jadi kita kembali ke home ya. Nah, ini dia teman-teman, yang pertama ini dia ada first line indent. Ini kalau kita tarik ke angka 1, maka nih ya, baris pertama, tulisan baris pertama dalam paragraf ini dia akan mengikut yang first line indent ini. Kemanapun kita tarik dia akan ngikut tuh. Nah, ya, kemanapun kita tarik dia akan ngikut. Nah, seperti itu. Jadi kita mau bawa kemana baris pertama ini, awal pengetikannya ya ini tinggal tarik saja. Nah, kemudian baris kedua dan seterusnya dia akan ngikut yang hanging indent ini. Ya, namun teman-teman perlu hati-hati untuk menggeser hanging indent. Ini yang harus diklik bukan kotaknya ya, tetapi yang runcingnya ini teman-teman. Ya, ini kalau kita tarik maka dia ngikut. Kalau kita tarik ke sini ya dia ikut. Ya, baris kedua dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang right indent ini batas pengetikan. Ya, kalau kita tarik maka semuanya ikut yang sebelah kanannya nih. Nah, ini batas. Ya, begitu kita ketik, ya dia akan seperti itu. Nah, dia tidak akan sampai ke pinggir selagi right indentnya berada di posisi ini. Kalau kita tarik, kita kembalikan, ya dia akan ikut kembali. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya ya baris pertama dalam paragraf itu posisinya yang ngatur ini dia. Ya, first line indent yang atas. Baris kedua dan seterusnya hanging indent, tapi yang diklik untuk menggesernya adalah yang runcingnya, jangan yang kotaknya. Ini dia. Nah, seperti itu. Nah, hanging indent ini juga dipakai untuk mengatur jarak-jarak pada saat kita mengetik naskah bernomor seperti yang sudah kita ajarin kemarin ya pada sesi 3 topik kedua. Ini dia. Ya, saya isi dulu sembarang saja seperti ini. Nah, teman-teman, ini angka 1 dan jarak antara angka 1 dan tulisan kata pengantar ini diatur oleh hanging indent. Ya, angka 1-nya posisinya di mana? Itu yang ngatur first line indent. Contoh, angka 1-nya mau saya geser ke kiri. Tuh. Ya, pakai first line indent. Angka 1-nya geser ke kanan, pakai first line indent. Nah, tulisan kata pengantar ini yang ngatur adalah hanging indentnya ini. Nih, kalau kita tarik maka dia akan ikut. Begitu seterusnya di nomor-nomor yang lain. Tapi kalau seandainya teman-teman kita coba ini, kalau seandainya penuh dia dalam satu paragraf. Nah, ya, penuh dia dalam satu paragraf, dia tetap mengikut yang hanging indentnya ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman ternyata ini tidak cocok, tidak sesuai, ini misalnya jaraknya terlalu jauh nih, ya, ini kita atur saja nih teman-teman. Kita tarik saja melewati dari angka 1-nya, mau seberapa jaraknya itu ikut yang hanging indent. Ya, nah seperti itu. Mudah-mudahan topik kali ini ada manfaatnya. Yang kita bahas tadi ada 2. Yang pertama adalah spasi paragraf. Spasi paragraf itu mengatur jarak antar baris pengetikan seperti ini, antara baris ke-1, ke-2 dan seterusnya. Ya, itu jaraknya berapa spasi itu ngaturnya dari line spacing ini. Nah, kemudian indentasi itu gunanya adalah untuk mengatur posisi pengetikan awal pada paragraf, mau di mana posisinya itu menggunakan first line indent, baris kedua dan seterusnya dalam paragraf itu diatur oleh hanging indent, dan batas pengetikannya diatur oleh right indent yang ini. Kemudian jika teman-teman sedang
menggunakan naskah yang bernomor untuk mengatur jarak antara nomor dan tulisannya. Ini juga diatur oleh first line indent dan hanging indent. Ya, posisi angkanya diatur oleh first line indent seperti ini. Ya, kemudian tulisannya diatur oleh hanging indent ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi keempat. Sesi ketiga sudah selesai. Silakan dipraktekkan dan terima kasih.